Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Beberapa hari ini memang ramai kabar yang menyatakan bahwa ada konflik pada pemasangan pagar laut yang berada di daerah Tangerang ya, di mana hal ini ada indikasi keterlibatan dari salah satu sembilan naga atau orang terkaya di Indonesia, yakni Aguan dengan Agung Sedayu Grupnya, di mana ada beberapa masyarakat atau nelayan yang tidak setuju dengan pemasangan dari pagar laut ini. Walaupun ada pro dan kontra, tentu ada orang yang beranggapan bahwa yang pro itu adalah mereka yang sudah dibayar oleh oligarki, dan yang kontra adalah masyarakat sekitar yang memang terganggu dengan pekerjaannya. Nah, mengenai hal ini ada sesuatu yang menarik, di mana ada salah satu penggiat media sosial atau yang dikenal dengan nama Coki yang terkenal dengan sebutan belimbing sayur ya, di mana dia ini adalah diketahui oleh banyak orang adalah seorang anak abah atau pendukung Anies Baswedan. Tapi masalahnya di sini adalah di beberapa postingannya di TikTok itu memperlihatkan bahwa dia ini menyerang beberapa sosok yang bisa dikatakan itu sangat kontra sekali dengan pagar laut ini. Mereka adalah Said Didu dan juga pengacara yang bernama Hozinuddin ya, kalau salah ya. Nah, di sini masalahnya adalah si Coki ini itu menyerang secara terus-terusan, membabi buta, bahkan sudah menyerang ke agak pribadi ya. Nah, hal ini ternyata sangat disayangkan karena Anies Baswedan ini dikenal adalah sosok yang memang menentang dari reklamasi. Bahkan pada saat menjadi gubernur kemarin, itu dia sudah memperlihatkan bahwa dia memang tidak setuju dengan reklamasi. Nah, bagaimana lengkapnya? Apakah memang benar si Coki ini seorang anak abah atau pendukung Anies Baswedan? Mari kita lihat videonya berikut ini. Si Coki itu yang baju hitam ya, yang di sebelah Anies Baswedan, di mana mereka terlihat dekat antara fans dan juga idola yang dikaguminya. Memang tidak sembarangan orang sih yang bisa bertemu dengan Anies secara langsung, bisa bertatap muka, bahkan saling bersenda gurau ya. Nah, Anies ini memang kita kenal sebagai seorang yang memang dekat dengan siapapun, dengan simpatisannya, bahkan bukan hanya fansnya atau mereka yang mendukung. Salam buat teman-teman di Sultan ya. Iya. Salam hormat, jaga stamina, pastikan perjuangan tuntas ya. Jaga soliditas. Terima kasih. Makasih banyak Pak Anies. Sama-sama. Alamak. Jadi Coki ini kan waktu pas kemarin dari dukung sana di luar, terus sempat dibully. Terus ketemu Mas Pram, dia bilang, nah ini yang bener nih katanya ini. Dari luar. Oh ini. Ini beberapa serangan Mat dari Coki. Kojim. Pengacara mantan apa ya, lupa gua. Kok nggak salah yang udah dibubarin pemerintah tuh apa ya, lupa gua. Oh, pengacara HTI yang udah dibubarin sama pemerintah. Udah nggak ada panggung di sono, sekarang dia mau coba cari panggung lagi. Pak, jangan cari kasus Pak, kasus yang cari bapak. Mat Jim. Semua orang ributin pagar laut. Terus bagaimana dengan pagar-pagar laut yang ada di daerah-daerah lain, di laut-laut lain? Hampir sama itu panjangnya, hampir sama pagarnya. Pengacara Jember, tolong ke sono juga dong. Lu mau aja lu sama si Gaduh di ojok-ojokin. Ke sono coba, ada tuh daerah lain. Bukannya di sono doang adanya. Ya. Aduh, Kong. Mau disamain Cilacap sama Pesen. Kalau Pesen kan itu hutan bakau. Masa mau nanam padi di pinggiran pantai? Ya, asin ntar berasnya. Gimana sih Kong ah? Beda lah. Kalau di Cilacap memang subur. Kalau di Pesen kan emang untuk hutan bakau. Aduh, gimana sih?
Aduh, ada benar-benar ngurusin empang. Ah, emang belum laku yang kemarin ya? Berapa ya mau dijual ya? Oh, 150. Direvisi bang, direvisi harganya kemahalan. Kagak laku ntar. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Itu tuh pagar laut tuh. Nih, jadi pagar tuh yang katanya 5 tahun itu. Itu real ya. Jadi jangan bikin bohong itu. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Nih, Kabupaten Tangerang. Ayo ngomong. Hai, Batman. Oke. Oke, ini kata siapa swadaya? Lu jangan bikin hoax. Nih, nelayan asli Tanjung Pasir. Karena ada swadaya. Gak ada swadaya. Abu Janda. Abu Janda. Ada politik. Hoax mulu lu. Kemarin lo ke Tanjung Pasir ditunggu nelayan. Oke, makasih Pak ya. Nih, Batman alias Coki, tuh asli nelayan ya. Tuh, Abu Janda. Yang lo ngomong aja tuh. Nih asli nelayan nih, Provinsi Banten nih. Tuntaskan, habisin semua. Nih ya, Abu Janda tuh. Abu Janda alias Batman alias si Coki alias Batavia ya. Nih, lu nih. Tuh, asli nelayan nih. Lu jangan pada ngebela pik 2 mulu lo. Ya, itulah tadi rentetan video di mana pada awal video itu kita memperlihatkan bagaimana kedekatan dari salah satu influencer TikTok yaitu Coki Belimbing Sayur yang kita kenalnya ya. Dan juga di video berikutnya ada Abu Janda yang terlihat membuat video yang menurut nelayan itu adalah video hoax yang dibuat di sebuah restoran. Dan di video terakhir kita bisa melihat bagaimana para nelayan itu sangat marah dan menantang Coki dan juga Abu Janda. Nah, yang menariknya di sini adalah sebenarnya Abu Janda dan anak Abah ini tidak bisa dikaitkan ya. Karena memang si Abu Janda ini memang kerap sekali menyerang pribadi-pribadi para sosok-sosok yang dikagumi oleh masyarakat, terutama mereka kaum oposisi. Dan di sini bisa kita melihat bagaimana bisa seorang anak Abah atau si Coki Belimbing Sayur ini bisa dikaitkan dengan Abu Janda. Kita bisa melihat di video terakhir tadi di mana para nelayan itu meluapkan kekesalannya, kekecewaannya dan juga kemarahannya kepada Coki dan juga Abu Janda. Apakah memang si Coki ini sudah berpindah haluan menjadi pembela aguan atau ke gimana? Jadi kita bisa lihat dari komentar-komentar dari TikTok ya, dari video-video yang dibuat oleh Coki Belimbing Sayur ini. Ada yang komen, Bang Bontot ini, "Hey Coki, jangan dukung Anies Baswedan kalau sikap you kayak begini. Pak Anies dia tingkah lakunya kagak seperti you. Jangan bikin jijik Anies Baswedan gara-gara tingkah laku you seperti ini. Coki cari makan buat anak bini begini amat. Lihat Coki kayak lihat belimbing sayur. Lihat Coki kayak lihat yang Ragunan." Kayaknya transferannya cabut nih. Woi Tenak Mulyono, ada anak baru nih. Buzzer sedang cuci mulut. Coki sekarang selevel sama Abu Janda. Jadi terbongkar semua kan Coki. Kenapa itu dipagar? Lo bukan gagal paham lagi, tapi udah gagal total. Buser gagal paham katanya. Wak.
belimbing sayur, congor, tit. Belimbing sayur udah jadi buzzer anak buah belimbing sayur. Nah terus gara-gara kecewaannya ini ada hanya hamba ini, gua unfollow you bang. Said Didu berani seperti Anis, ente pendukung Aguan sekarang ya, belimbing sayur loh, asem. Cari duit yang halal apa? Abang pernah ngeliat film Sepitu nggak? Yang sama GE, membela orang-orang kampung. Cari makan yang berkah aja, kasihan anak istri. Ini watak asli, bulan-bulan lalu mah cuma topeng. Nah jadi itulah beberapa komentar dari mereka yang sudah menonton video dari Coki ini, di mana mereka kecewa dan meminta tidak lagi menggunakan atribut-atribut yang terafiliasi dengan Anies Baswedan. Seperti yang kita lihat tadi beberapa waktu itu sering sekali Coki ini menggunakan baju yang tulisan We the People ya. Baju itulah yang sering dipakai oleh Anies Baswedan kemana-mana, bahkan saat bertemu dengan Pramono Rano di pada saat lari ya di Monas waktu itu yang pertama kali. Nah jadi Anies ini memang seringkali dilihat menggunakan baju We the People itu dan juga dipakai oleh si Coki ini. Nah jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah yang dilakukan Coki ini biasa saja atau memang sudah mencoreng nama baik dari anak Abah, atau memang sebaiknya dia tidak usah lagi menggunakan atribut-atribut yang berkaitan dengan Anies Baswedan bila memang dia ingin berteman ya, atau satu circle dengan Abu Janda dan teman-temannya. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah jadi Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.